Coba. Innallaha la yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni dosa ketika seseorang yang bersalah Wayaghfiru ma duna dzalika, Allah mengampuni yang penting tidak dosa selain musyrik itu seperti apapun itu akan diampuni liman yasha'u kepada hamba-hamba Allah yang berkehendak. Hanya musyrik satu-satunya yang Allah tidak akan mengampuninya. Ilal musyrikina, kecuali orang-orang musyrik ini sampai kapanpun Allah tidak akan berkenan mengampuninya. Allah tersinggung berat ketika hambanya itu musyrik. Tersinggungnya itu betul-betul tersinggung. Fa inna dzunubahum adzim, karena dosa orang musyrik itu sudah agung, la yughfaru, tidak mungkin bisa diampuni. Lianna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu yahlukuhu, menciptakan orang-orang semua yang ada di bumi ini, yang mukmin, yang musyrik, semuanya Allah yang menciptakan. Wa yarzuqhum, kemudian menganugerahkan rizki kepada mereka, walaupun mungkin juga masih sering berbuat dosa. Mereka tidak pernah menyembah kepada Allah, tapi Allah menganugerahkan rezeki. Wa yu'afihim, dan Allah menyehatkan mereka. Sudah diberi rezeki, disehatkan, dihidupkan, diciptakan, tapi wahum ya'buduna ghairuhu, malah menyembah yang selainnya. Istilahnya tidak bisa berterima kasih, sudah dianugerahi kesehatan, diberi nyawa, disehatkan, tapi malah menyembah selainnya. Sahabat Abu Hurairah mendapat penjelasan dari Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW tentang seorang hamba Allah yang berbuat dosa tidak pernah berhenti. Qala, Nabi mengatakan, aznaba abdul dzamban, aznaba telah berbuat dosa abdul, seorang hamba Allah, dzamban dengan perbuatan dosa. Setelah dia berbuat dosa, kemudian sadar, faqala, kemudian hamba Allah yang berbuat dosa ini dia berdoa begini, Allahumma firli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Setelah berbuat dosa dia Allahumma firli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Ketika hamba Allah ini memohon ampun dengan mengucap Allahumma firli dzambi, faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah merespon kepada hamba Tuhan yang berbuat dosa kemudian beristighfar ini. Allah mengatakan begini, aznaba abdi, oh hambaku berbuat dosa, fa'alima anna lahu robban, dia berbuat dosa tetapi dia tahu kalau memang dia memiliki Tuhan yaghfiru dzamba, yang mengampuni dosa. Karena dia yakin punya Tuhan yang mengampuni dosa, maka kemudian dia beristighfar, mohon ampun dengan mengucap Allahumma firli dzambi. Karena memang tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah.
Kalau kita sesama manusia ini bisanya hanya memaafkan aja, hanya memaafkan tapi tidak bisa mengampuni. Teman kita berbuat salah dengan kita, dia minta maaf, dia deh memaafkan. Nanti jangan diulang lagi ya. Saya memaafkan. Tapi mengampuni nggak bisa. Menghilangkan dosa ya, hilang itu tidak bisa kecuali Allah. Nah, hamba Gusti Allah yang berbuat dosa kemudian mohon ampun ini, Allah mengatakan, oh hambaku berbuat dosa, tapi dia tahu kalau punya Tuhan yang mengampuninya, maka dia kemudian beristighfar. Summa ada, beberapa hari kemudian summa ada, kemudian dia kembali kumat. Fa'adnaba, maka gawe dosa meneh. Kemarin sudah beristighfar, sudah mohon ampun, kok situasinya mendukung, gak ada orang, berbuat dosa lagi. Setelah berbuat dosa dengan berbagai macam jenisnya, dia telek-telek getun. Lah opo, kemarin sudah bertaubat, kok sekarang aku ngelakoni lagi. Kemudian dia tersengguk-sengguk, kemudian dia Rabbil firli dzambi. Dia kemudian mohon ampun kepada Allah. Malam-malam sholat, terus nangis, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Maka ketika dia minta ampun kepada Allah itu, faqala tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha tinggi merespon, mengatakan, abdi adna, oh hambaku itu loh gawe dosa maneh. Adna badzamba, dia berbuat dosa lagi. Fa'alima anallahu robban, tapi dia tahu kalau dia itu punya Tuhan yang bisa mengampuni. Yaghfiru dzunuba, dia tahu kalau punya Tuhan yang bisa mengampuni dosanya, maka kemudian dia beristighfar lagi kepada Allah. Rabbighfirli dzambi. Akhirnya dia sudah bertaubat 2 kali. Setelah bertaubat 2 kali, sudah bertahan baik gitu. Kok tiba-tiba kangen lagi berbuat dosa. Jadi itulah manusia ini. Summa dan dia balik lagi dosa meneh. Fa'adnaba, dia kemudian berbuat dosa lagi. Setelah berbuat dosa, kemarin sudah tobat 2 kali. Sudah tobat 2 kali, mosok sih tobat meneh gitu ya. Dia mikir terus lah, ya kok koyo ngene lakonku gitu. Tapi nah aku gak tobat, sapa meneh yang akan mengampuninya. Akhirnya dia ketiga kalinya, Rabbighfirli dzambi. Ya Allah, pun niki mun terakhir, pun yakin terakhir ya. Yakin ini yang terakhir. Rabbighfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Maka Allah kemudian merespon lagi. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka berkatalah Allah yang maha tinggi, aznaba dzambi, oh dasar hambaku gitu. Hambaku itu berbuat dosa, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba, tapi dia tahu kalau memang dia itu punya Tuhan yang bisa mengampuninya. Tapi wis pentelu, sudah 3 kali dia bertaubat, baleni lagi. Jadi kalau hadis ini hanya menyebutkan dia bertaubat 3 kali gitu. Sebab kalau dilanjutkan akhirnya nanti sampai halaman belakang yuk gitu terus ya, karena manusia itu kan gitu, dosa tobat gitu. Sudah berkali-kali berbuat dosa, kemudian beristighfar, berbuat dosa, beristighfar, berbuat dosa, beristighfar. Akhirnya Gusti Allah itu senep juga ya. Pol akhirnya Gusti Allah mengatakan ikmal masih tawis kon karepmu gitu ya. Ikmal, berbuatlah masih tak apa yang kamu mau. Fakot ghafartu laka, maka sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa.
Allah, aku telah mengampuni dosa-dosamu walaupun kamu itu dosa tobat kumat terus seperti itu ya. Wa huwa daimun alal i'tirafi bidzalika. Hamba Allah itu langgeng dosa kumat tobat terus begitu aja. Ghafarallahu lahu, maka Allah tetap akan mengampuni kula dzunubihi, semua dosa-dosanya. Wafihi, penyusun kitab ini memberi penjelasan, lau takorrotiz dzunuba atau lau tukorrirotiz dzunubu, walaupun dosa itu diulang-ulang karena memang nyatanya begitu, kita ini gawe dosa itu berulang-ulang. Walau min ghairi hasrin, walaupun mengulang dosanya itu sampai tanpa batas. Wataba akibat kulli dzambin, kemudian seseorang itu selalu bertobat mengiringi setiap dia berbuat dosa. Walaupun berbuat dosa itu tanpa batas, dosa tobat kumat terus begitu. Wataba akibat kulli dzambin, kemudian dia bertaubat mengiringi setiap selesai berbuat dosa. Qabalahullahu, maka Allah tetap akan berkenan menerima taubatnya. Bal wa ahabbahu, bahkan Allah sangat mencintai hamba-hamba yang seperti itu. Kenapa? Karena likasroti taubatihi, karena dia banyak bertaubat. Jadi ternyata yang disenangi Gusti Allah itu adalah taubatnya hamba. Berbuat dosa itu karena sudah keniscayaan, nggak bisa tidak kecuali mesti gawe dosa. Tapi yang Allah suka itu adalah taubatnya itu. Buktinya Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, yang sering bertaubat itu mencintai Allah. Jadi ketenangan hidup kita ini antara lain adalah ketika kita bisa bertaubat. Pasti tidak ada anjuran siapa yang berani menganjurkan, tidak ada anjuran bertobat kumato meneh, tidak ada. Tapi survei membuktikan semua orang setelah bertaubat itu gawe dosa meneh. Tapi Allah yuhibbu tawabina, Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat karena memang Allah itu hobinya memberikan ampun. Allahumma innaka afuwwun karim, hobinya memberikan ampun. Wa kadza law taba maratan wahidatan, demikian juga yang taubat hanya satu kali, ba'da jami'i dzunubi, setelah berbuat dosa banyak, taubatnya hanya sekali, qabalahullahu, maka Allah pun juga akan menerimanya. Kemudian dia kok berbuat dosa, awalnya kan bingung hanya terakhir, ya Allah pun ini terakhir dah, enggak akan lagi setelah itu. Konon katanya pecandu-pecandu narkoba itu juga begitu, kalau udah taubat sudah rampung di penjara, keluar wis kapok. Tapi kok nanti situasinya mendukung, ya balik mana gitu ya. Itu pengagum pecandu narkoba. Nah kalau hamba-hamba Allah di luar penjara yang berbuat dosa juga demikian, habis dosa taubat, habis taubat dosa meneh, terus begitu. Sehingga kita ini gak usah malu dengan Gusti Allah, wis jujur saja, wong gak jujur pun juga Allah tahu gitu ya. Li'annahu aula minal kafir ladzi yakbaluhullahu idza aslama. Orang beriman berbuat dosa kemudian taubat itu lebih utama dibanding dengan orang kafir
yang diterima taubatnya oleh Allah idza aslama, ketika dia itu Islam. Jadi orang kafir kemudian syahadat bertaubat, otomatis dosa-dosa yang sebelumnya itu terhapus. Maka anna taubata fardu ainin, bahwa taubat itu fardu ain, menjadi kewajiban masing-masing kita ini. Tidak boleh tidak, kecuali harus dan pasti masing-masing kita ini sering menjalani ritual taubat. Tidak mungkin tidak, fardu ainin, supaya hidup ini menjadi tenang. Habis bertaubat itu rasa-rasanya seolah-olah gini, Gusti Allah pun kula wis kapok, kok jenengan cabut nyawa saya saat-saat wis bismillah siap gitu ya. Yang membuat kita itu tidak siap mati sebagian besar ya karena merasa masih banyak dosa yang belum ditobati. Atau sudah ditaubati, diistighfari, sudah. Allahumma innaka afuwun karim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Mulia. Fardu ainin ala kulli syahsin, fardu ain bagi setiap masing-masing pribadi. Fil halili alla yufaji'ahu, masing-masing itu fardu ain untuk bertaubat setiap saat. Prosesnya kita sudah tahu kan, kalau bertaubat itu mesti pertama mandi keramas, namanya niatnya mandi taubat. Boleh siang, boleh malam. Biasanya juga ada yang mengambil momen-momen tertentu. Saya punya teman yang punya karyawan puluhan, mungkin sekitar 80 sampai 100 karyawan. Itu seluruh karyawannya setiap malam Jumat diharuskan oleh perusahaan untuk mandi taubat. Setelah mandi taubat, kemudian sholat sunat tasbih, kemudian bertaubat. Jadi itu perusahaan itu ya. Perusahaan yang pimpinannya seorang muslim, setiap malam Jumat mereka mesti harus mandi keramas, mandi taubat, kemudian sholat sunat taubat, lalu melakukan sholat sunat tasbih. Jadi kita boleh siang boleh malam mandi keramas, sholat taubat 2 rakaat, setelah itu kemudian beristighfar. Li'alla yufaji'ahu, supaya tidak mendadak datang al-mautu, kematian. Jangan sampai tiba-tiba datang kematian dia belum bertaubat. Silakan kemudian masing-masing kita memanfaatkan kapan ya yang akan bisa dipergunakan untuk bertaubat. Rasulullah memberi penjelasan, qala rajulun lam ya'mal hasanatan qattu. Ada seorang laki-laki di tempo zaman dahulu yang sama sekali nggak pernah berbuat baik. Anak ini eleh terus. Jadi nggak pernah berbuat baik. Maka kemudian dia mengatakan kepada keluarganya, idza mata faharikuhu. Dia bilang, wahai famili-familiku, nanti kalau saya mati, tolong saya jasadnya dibakar. Fumadru nisbahu fil bari wa nisbahu fil bahri. Kemudian abunya ini separuh dibuang di laut, separuh diecer-ecer di daratan. Fawallahi la'in qadarallahu alaihi. Orang ini karena ingin menebus kesalahannya, yang merasa tidak pernah ada kebaikannya sama sekali, sehingga dia itu sebelum mati berwasiat, nanti kalau saya mati bakar tubuh saya, abunya dibuang ke laut, separuh taruh di darat, separuh. Tujuannya apa? Supaya Allah itu menyiksaku, liyu'adzibannahu adzaban, supaya Allah menyiksaku karena memang saya sama sekali tidak pernah bisa berbuat baik, tapi menyesal. Falamma mata, maka ketika orang ini mati, fa'alu ma'amaruhum, keluarga dan masyarakat melakukan apa yang menjadi wasiatnya.
dibakar, abunya dipisah, separuh di laut, separuh di darat. Apa yang terjadi? Rasul memberikan penjelasan, fa'amarullahul barro, maka Allah memerintahkan kepada daratan, fajama'a ma fihi, lalu terkumpullah abu-abu yang ada di daratan itu. Wa amarul bahro, lalu Allah memerintahkan kepada laut, fajama'a ma fihi, maka laut yang pernah dijadikan tempat membuang abu itu abunya terkumpul. Sumakola, setelah dikumpulkan di akhir nanti itu Allah akan berkata kepada hamba ini yang minta supaya dibakar, supaya Allah menyiksanya karena memang dia tidak ada kebaikan sama sekali, tapi dia menyesal. Lalu qala, Allah bertanya, lima fa'alta hada, kenapa kamu sampai berbuat seperti itu? Minta supaya dibakar, abunya dipisah laut dan darat. Qala, laki-laki mengatakan, min khosyatika ya Rabbi, ya Allah, kami berbuat begitu saking kami takut kepadamu, lantaran aku tidak bisa berbuat kebaikan yang banyak, tapi saya menyesalinya. Wa anta a'lamu, sedangkan engkau maha tahu ya Allah, kemauanku untuk bisa berbuat, untuk menyesali telah ada. Kata Rasulullah, faghfarallahu lahu, maka Allah kemudian mengampuni laki-laki tersebut. Ini kembali memberikan bukti betapa Allah ini betul-betul memiliki hobi memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Yang terakhir, anak nabiyya qala fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina. Ini insya Allah kita pernah mendengar penjelasan ini. Rasulullah memberikan penjelasan tentang seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi, kemudian dia bertanya kepada salah satu ustadz yang ada di kanan kirinya. Fadulla ala rohibin, ditunjukkan kepada seorang rahib. Fa'atahu faqala, pembunuh 99 orang ini datang kepada rahib mengatakan, innahu qatala tis'atan wa tis'ina, bahwa dia telah membunuh 99 orang. Fahallahu min taubatin, apakah yang sudah membunuh 99 orang ini bisa bertaubat? Faqala, rahib junior ini, rahib junior, rahib junior ini yang ilmunya sudah banyak tapi belum bijak ya. Kan ada orang yang pinter tapi nggak bijak. Pinter tapi nggak bijak. Pinter ilmunya banyak tapi kemeliti. Fakola, maka rahib junior itu mengatakan, lah, aduh maaf ya bro, lah, tidak bisa diampuni karena sudah sedemikian banyak kamu membunuh orang. Fakotalahu, maka laki-laki yang berkonsultasi dijawab tidak bisa diampuni itu malah fakotalahu, dia membunuh rahib junior ini. Rahib junior dibunuh oleh laki-laki tersebut. Fakamalabihi mi'atan, sempurnalah dia menjadi 100 orang yang telah dibunuh. Yang terakhir adalah rahib yang memberi penjelasan kalau taubatnya tidak bisa diterima, maka dibunuh sekalian, genap 100. Sumasa'alna an alami ahli ardi, kemudian dia bertanya kepada ustadz lain. Fadulla ala rajulin alimin, lalu ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang alim. Ada ustadz yang sudah senior, ala rajulin alimin, seorang laki-laki yang alim. Fa'atahu, kemudian dia datang menyampaikan halnya bahwa dirinya telah membunuh 100 orang. Fahal lahu min taubatin, apakah taubatnya bisa diterima karena sudah membunuh 100 orang? Ini kalau rajulun alim ini, orang alim itu kok menjawab, oh tidak bisa diterima taubatnya, bapak-bapak bisa nebak berapa yang akan mati?
Masih akan tambah satu lagi menjadi 101. Nah, laki-laki yang alim ini dia mengatakan, "Na'am, oh iya bisa. Taubatmu bisa diterima. Caranya adalah intolik ila ardika dawakada. Kamu pergilah ke desa sebelah sana. Fa'inna biha unasan ya'budunallaha. Di desa sebelah sana itu terkumpul banyak orang yang ahli ibadah. Desamu yang sebelah kamu tempat tinggal itu kurang kondusif. Tapi kalau kamu mau desa sebelah sana, ya'budunallaha, maka di sana banyak orang yang sudah menyembah kepada Allah. Fa'budillaha, ibadahlah kamu di desa itu, mau bersama mereka. Wala tarji ila ardika, jangan balik ke desamu yang awal. Desamu yang awal itu penduduknya brengsek-brengsek, suka minum, suka membunuh, tidak kondusif. Pindahlah hijrah ke desa sebelah sana. Fa'inna ardu sau'in, desamu yang awal itu memang desa yang jelek, yang tidak bagus. Fantolako, maka dia kemudian berangkat menuju desa yang di sana orang-orangnya sudah beribadah kepada Allah. Hatta idana sofa toriko, kemudian ketika setelah sampai pada separuh perjalanan, atauhul mautu, kalau siang terlalu panas, kalau malam terlalu dingin, tidak kuat menahan udara yang ada, terlalu capek, atauhul mautu, dia kemudian didatangi kematian. Matilah laki-laki ini di pertengahan perjalanan menuju desa ahli ibadah. Begitu dah menjelang kematiannya ini, fahtasomat fihi malaikatur rahmati, maka berbantahlah malaikat rahmat wa malaikatil adab, dan malaikat adab. Ada dua malaikat yang berebut tugas mau mencabut nyawa laki-laki ini. Malaikat rahmat ingin mencabut, malaikat adab ingin mencabut, berebut tugas. Faqalat malaikatur rahmati, malaikat rahmat mengatakan begini, ja'a ta'iban mukbilan biqalbi, dia sudah bertaubat kepada Allah, maka aku yang bertugas mencabut nyawanya. Malaikat adab berkata, innahu lam ya'mal khairan qattu, tapi dia belum berbuat baik sama sekali, maka tugasku yang mengambil nyawanya. Berkenangan begitu, dua malaikat ini berebut tugas mau mencabut. Dia sudah nazar, sudah kleret-kleret, tinggal dicabut nyawanya aja, mati. Saat mau mencabut nyawa, dua malaikat itu diskusi. Fatahu malakun fi surati adamiyin, maka datanglah malaikat Jibril fi surati adamiyin, yang menampakkan diri itu seperti orang biasa. Faja'aluhu bainahum, lalu malaikat ini menjadi menengahi dua malaikat yang berebut tugas ini. Fakola, caranya gimana? Dia mengatakan begini, kisu ma bainal ardaini, ukurlah jarak dua bumi ini, dua tempat ini, dari tempat kematiannya diukur ke desa lama yang baik dengan desa yang baru yang ibadah, diukur. Fa'ila ayihi makana adna, dia lebih dekat ke desa yang mana? Kalau lebih dekat ke desa yang lama, desa yang jelek, silahkan malaikat azab cabut nyawanya. Tapi kalau dia dekat dengan desa yang baru, yang ahli ibadah, malaikat rahmat yang bertugas. Maka dua malaikat ini kemudian sibuk ya cari meteran, ya cari ngukur itu. Fawalahu fakosuhu, maka kemudian mereka mengukur jaraknya. Fawajaduhu adna ilal ardilati aroda, ternyata dia ini lebih dekat ilal ardi, ke bumi, ke desa alati aroda yang dikehendaki. Ternyata sudah lebih dekat ke desa ahli ibadah. Akhirnya diputuskan kalau begitu silahkan malaikat rahmat yang punya tugas mencabutnya.
faqobadothu malaikatur rahmati, maka malaikat rahmat kemudian mencabut nyawa orang tersebut. Walaupun sudah membunuh 100 orang, tapi karena dia bertaubat, maka malaikat rahmat pun yang kemudian mencabut nyawanya. Dari hadis ini ada yang bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa yang penting itu ikhtiarnya. Laki-laki ini kan nggak berhasil sampai ke desa Al-Badah, mati di tengah jalan. Tapi Allah telah mengampuninya, buktinya malaikat rahmat yang mencabutnya. Karena apa? Yang dihargai oleh Allah adalah ikhtiarnya. Adapun hasil itu bukan wewenang kita. Kita hanya punya tugas berikhtiar. Hasil akhir itu Gusti Allah. Maka yang akan mengantarkan kita menjadi orang baik adalah semakin banyak ikhtiarnya. Kenapa judi itu diharamkan? Ya antara lain karena tidak imbang antara ikhtiar dengan hasil. Tidak imbang. Kerja yang normal ya, keluar tenaga dapat upah, keluar tenaga dapat upah. Tapi yang sistem gambling ini ya karena dia tidak mengedepankan ikhtiar. Setiap hari kita akan selalu dihadapkan kepada ikhtiar-ikhtiar. Nanti penjelasan yang berikutnya ini adalah tentang seorang laki-laki yang diampuni dosanya karena gagal menyetubuhi seorang wanita, padahal laki-laki ini posisinya sudah ada di atas badan seorang wanita. Laki-laki namanya kifl atau kiflu ya. Itu nanti akan dijelaskan, dan yang menjelaskan begini adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Demikian sebagai renungan pada pagi ini, kembali kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa melapangkan kekuatan kepada kita untuk tetap menjadi hamba Allah yang ahli ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup majelis, barangkali ada yang mau ditanyakan dari sambutan, silakan para penjamaah. Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan seorang laki-laki itu yang telah membunuh 100 orang, namun boleh dikatakan dia diterima kepada oleh Allah karena ikhtiarnya. Yang saya katakan ini, selama ini yang kita tahu bahwa malaikat pencabut nyawa itu adalah Israel. Ternyata di sini baru saya dengar ada dua, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Nah, berarti malaikat hijrah ini mungkin ada dua nama apa bagaimana? Terima kasih. Ya, jadi Israel ini nama malaikat, kemudian di dalam istilahnya Rasulullah itu kan memberitahu kepada kita ini bahwa malaikat itu sedemikian banyaknya yang jumlahnya tidak bisa terhitung. Maka kemudian ada kategori ketika malaikat ini menjadi pelaksana yang baik, maka dia menugaskan kepada malaikat rahmat. Lalu ada malaikat azab. Ini sebutan yang dikenalkan oleh Rasulullah untuk memberitahu kepada umatnya betapa temanya itu adalah betapa pentingnya seseorang itu untuk berikhtiar kepada kebaikan. Tidak kemudian berarti ada malaikat Israel tetap ya, malaikat Israel tetap bisa. Saya harus mengatakan bahwa malaikat Israel itu sebagai komandan pencabut nyawa, kemudian nanti dalam eksekusinya itu ada malaikat yang rahmat, ada malaikat yang azab, sebagaimana penjelasan. Tetap Israel ini sebagai komandan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Sama kemudian sekian banyak malaikat itu, malaikat Jibril adalah sebagai
punggawanya. Karena memang kalau kita nanti baca-baca itu malaikat itu sedemikian sibuknya ya. Ada malaikat lagi yang namanya Hamalatul Ars, malaikat yang men-searching doa-doa kepada semua hamba. Kan kalau malaikat yang membagi rahmat, malaikat siapa? Nurun ke banyu dan Israfil. Ada Mikail menurunkan rezeki ya. Tapi ada juga malaikat namanya malaikat Hamalatul Ars, malaikat yang membagi doa-doa. Jadi kalau dalam sholat misalnya kita mengucap at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah, lalu assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, lalu assalamualaikum wala ibadillahi sholih, keselamatan bagi orang-orang yang soleh. Nah, doa orang yang sholat itu malaikat Hamalatul Ars langsung diolah lalu dikirim kepada orang-orang yang soleh yang tidak sedang sholat. Jadi sedemikian banyak malaikat ya, sedemikian banyak malaikat Israel bercabut nyawa dalam eksekusinya. Kemudian ada yang malaikat rahmat, ada yang malaikat azab. Tidak menghilangkan status Israel ya yang kita yakini sebagai pencabut nyawa. Demikian kesimpulannya bahwa sedemikian banyak malaikat yang mendapatkan tugas bukan karena Allah tidak mampu, tapi memang tertibnya itu seperti itu ya. Terima kasih. Ya, silakan. Barangkali ada lagi. Itu satu lagi Pak, ini mengenai tentang yang berbuat dosa kemudian bertobat. Mana yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang berbuat maksiat atau dosa besar kemudian bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya, daripada orang yang berbuat dosa kecil berulang-ulang terus tapi dia bertobat. Mana yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, dosa kecil itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar itu dosa yang jenis siksanya sudah dijelaskan. Apakah dijelaskan melalui sabda Rasul atau dijelaskan melalui ayat Al-Quran. Jadi setiap perbuatan dosa yang jenis siksanya itu sudah disebutkan, itu namanya dosa besar. Yang siksanya belum atau tidak disebutkan secara definitif, itu dosa kecil. Tetapi kaitannya kita dengan Gusti Allah, yang besar itu menjadi kecil karena ditaubati, yang kecil menjadi besar karena disepelekan. Jadi dosa itu tidak bisa ditakar secara kuantitatif ya. Kecil tapi karena diremehkan menjadi besar. Besar karena ditaubati menjadi kecil, bahkan bukan kecil, hilang dosanya itu karena jadi sekarang ada pada kemauan kita ini bertaubat kepada Gusti Allah itu semuanya mudah. Ada mengambil barang tinggi yang nggak usah loncat. Biasanya kan kalau mengambil barang yang tinggi itu kita loncat atau pakai galah. Tapi mengambil barang yang tinggi justru dengan cara merendahkan diri, yaitu ampunan Allah. Ampunan Allah itu tinggi, tapi kita ambil dengan cara sujud. Justru kita itu semakin pendek, semakin sujud, malah yang tinggi itu makin milik kita. Semakin kita mampu merendahkan diri, maka semakin tinggi di hadapan Allah. Sebaliknya, semakin kita meninggikan diri, malah semakin kecil di hadapan Allah. Jadi untuk mendapatkan besar di hadapan Allah, caranya adalah mengecilkan diri. Mungkin jenengan punya pengalaman mau masuk gang dihadang anjing yang lidahnya meret-meret.
Semakin kita maju nyerang, dia akan melawan. Tapi saya pernah mau diserang anjing, saya jongkok malah anjingnya lari. Oh kok begitu ya? Saya jongkok itu. Oh jadi ternyata untuk mengusir anjing yang galak itu tidak dengan cara kita melawan, malah kita itu duduk diem tangannya sambil megang-megang lantai, dia lari gitu. Dia lari. Saking bodohnya anjing itu ya. Kita hanya pura-pura ngambil kerikil aja, dia sudah mau melempar, dia lari. Nah, saya punya pengalaman begitu, mungkin sama lah anjing-anjing di mana-mana itu sama ya. Kalau mau menyerang kita jongkok, dia malah lari. Di rumah ada anjing, disek, nggak mau pergi. Begitu saya jongkok gini langsung lari dia. Dia punya pengalaman kalau orang jongkok itu akan melempar. Jadi mengusir yang keras dengan cara jongkok. Allah yang maha tinggi kita dekati dengan merendahkan diri. Jadi dosa yang kecil itu menjadi besar karena disepelekan. Dosa yang besar justru menjadi hilang karena ditaubati. Maka kesimpulannya yang kecil jangan diremehkan, yang besar segera ditaubati. Karena memang Allah punya hobi, Allahumma innaka afuwwun karim. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kiai. Mungkin itu saja yang sampaikan. Maka mari kita akhiri pengajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.